Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Hanifah Nadia dengan NIM 323-315022. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar posisi model dalam mata pelajaran jaringan komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Saya Bu. Masih semangat untuk belajar hari ini? Masih, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, anggaplah kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Anda dan Dia, dipersilakan untuk membimbingkan. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai yang berkenan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, kita akan absen terlebih dahulu ya. Yang namanya dipanggil, silakan dan jawab hadir apa. Alfi Ramadhani, Hadir, Bu. Noviani, hadir Bu. Irfan, Halo Bu. Razai, Halo Bu. Edrinata, hadir Bu. Khadijah, hadir Bu. Nafi, hadir Bu. Alia, Adentika, hadir Bu. Ya, alhamdulillah semuanya hadirlah berarti pada hari ini. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar materi tentang konsep dasar posisi model dalam jaringan komputer. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama yaitu peserta didik dapat memahami konsep dasar posisi model, termasuk fungsi, peran, dan tiap lapisan dalam jaringan komputer. Yang kedua, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi protokol yang digunakan pada tiap lapisan posisi model. Yang ketiga, yaitu peserta didik dapat menjelaskan proses enkapsulasi dan dekapsulasi data dalam jaringan komputer. Nah, sebelum masuk ke materi, itu bertanya, siapa di sini yang sering menggunakan internet? Baik itu mau buka YouTube, buka TikTok, ataupun mengirim pesan WA. Siapa yang sering? Saya, Bu. Semuanya sering ya. Nah, menurut kalian, saat kita mengirim pesan WA itu ke teman kita, nah, kalian apakah pesan tersebut akan langsung itu saja sampai ke HP teman kita, atau ada proses tertentu dulu untuk bisa sampai ke HP teman kita? Nah, benar ya. Jadi saat kita mengirim pesan WA ke teman kita, itu ada proses yang mengatur jalanan data untuk sampai ke teman kita. Nah, proses ini dijelaskan melalui posisi model. Nah, ada yang tahu apa itu posisi model? Tidak tahu. Jadi, posisi model itu adalah model yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana proses pengiriman data dalam jaringan komputer. Nah, posisi model ini dia dibuat oleh ISO atau International Standard Organization yang terdiri dari 7 lapisan. Di mana setiap lapisan ini mereka memiliki fungsi yang berbeda-beda. 7 lapisan ini saling bekerja sama agar komunikasi data dari perangkat satu dengan perangkat lain itu berjalan dengan baik. Nah, saat ini posisi model digunakan sebagai panduan dalam memahami cara kerja jaringan komputer. Nah, kita sudah disinggung tuh ada 7 lapisan posisi model. Apa saja sih lapisannya itu? Yang pertama itu ada physical layer, yang kedua ada data layer, yang ketiga ada network layer, yang keempat ada transport layer, yang kelima ada session layer, yang keenam ada presentation layer, dan yang terakhir itu ada application layer. Nah, apa saja sih fungsi dan protokol apa saja yang terdapat pada masing-masing layer ini? Dan kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama itu ada physical layer. Nah, physical layer ini dia merupakan lapisan pertama pada posisi model. Nah, physical layer ini dia bertugas untuk mengirim data dalam bentuk bit melalui media fisik seperti kabelan, sel optik ataupun gelombang nirkabel. Nah, lapisan ini dia juga berfungsi untuk mengatur bentuk sinyal dan jenis konektor yang
Nah, misalnya jika kita mengirim data itu terus jadi masalah seperti kabelnya putus atau konektor longgar atau mungkin sinyal lemah, itu data bisa saja tidak akan terkirim meskipun nanti sistem lainnya itu normal. Nah, ada pun contoh protokol dari physical layer ini itu seperti Wi-Fi dan USB. Selanjutnya yaitu ada data link layer. Nah, data link layer ini dia tugasnya itu mengirim data antar perangkat yang berada dalam jaringan yang sama. Nah, lapisan ini juga fungsinya itu mendeteksi dan memperbaiki kesalahan data dan juga mengatur data mana terlebih dahulu yang akan dikirim. Jadi ibaratnya data link layer ini itu sebagai petugas lalu lintas di dalam jaringan itu. Nah, adapun bentuk data dari data link layer ini itu dia berbentuk frame. Atau tadi kan di physical layer ini bentuk data itu bit. Kalau di data link ini bentuknya itu frame. Nah, adapun contoh protokolnya itu seperti Ethernet ataupun point-to-point protokol. Ya, selanjutnya yaitu ada network layer. Nah, network layer ini dia fungsinya untuk menentukan alamat tujuan dan memilih jalur terbaik untuk mencapai perangkat penerima. Nah, jadi contoh misalnya kayak kita mau mengirim pesan gitu ke teman kita yang ada di luar kota. Nah, network layer inilah nanti yang akan mencari rute tercepat untuk sampai ke penerima melalui rute-rute yang saling terhubung. Nah, pada network layer ini mereka menggunakan alamat IP dan juga proses routing. Nah, bentuk data pada network layer ini itu berupa paket. Bentuk paket. Adapun contoh protokolnya itu seperti IP atau CMP. Di lapisan selanjutnya yaitu ada transport layer. Nah, transport layer ini dia berfungsi untuk memastikan data yang terkirim itu aman, lengkap, dan sesuai dengan urutan. Jadi jika ada bagian data yang hilang di perjalanan berikut, nanti lapisan ini akan meminta pengiriman ulang ke sumbernya. Nah, pada transport layer ini bentuk data itu akan dipecah menjadi segmen-segmen sehingga dia lebih mudah dikirim. Contoh protokolnya yang ada pada transport layer ini itu seperti CCP ataupun UDP. Lapisan selanjutnya itu ada session layer. Nah, pada lapisan ini berfungsi untuk mengatur proses komunikasi antar perangkat, mulai dari membuka koneksi, menjaga koneksi agar tetap aktif, sampai mengakhiri koneksi jika komunikasinya sudah selesai. Contoh protokolnya itu ada NetBIOS dan PC. Selanjutnya, lapisan yang keenam itu ada presentation layer. Nah, presentation layer ini dia tugasnya itu mengubah data dari bentuk yang dapat dimengerti oleh aplikasi maupun perangkat penerima. Jadi singkatnya presentation layer ini dia sebagai penerjemah data. Nah, dalam lapisan ini juga dia bertanggung jawab dalam proses eksekusi dan kompresi data atau dia lebih aman dan ukurannya lebih kecil. Contoh protokolnya itu seperti SSL atau TLS ataupun JP atau MIT. Selanjutnya itu lapisan terakhir itu ada application layer. Nah, application layer ini dia berfungsi sebagai lapisan yang langsung berhubungan dengan aplikasi yang digunakan oleh pengguna. Contohnya kayak web browser ataupun email layanan email. Dan contoh protokolnya itu ada HTTP, FTP, SMTP, email, IMP. Nah, sampai di sini apakah anak semua paham? Baiklah, saya paham. Lanjut materi selanjutnya yaitu proses pengiriman data. Nah, proses pengiriman data.
Misal kita ingin mengirim pesan gitu kan ke teman kita melalui internet. Nah, pesan ini kan itu bentuknya berupa data kan. Nah, data ini itu nanti akan turun melewati 7 layer ini. Jangan melewati 7 lapisan oxymoder ini. Jadi setiap lapisan dia akan mau membungkus data itu dengan informasi tambahan sebelum dia diteruskan ke lapisan di bawahnya. Nah, proses pembungkusan data oleh setiap lapisan ini disebut dengan proses enkapsulasi. Jadi kan data berupa pesan itu tadi kan ada di application layer. Nah, kemudian dia akan diteruskan ke lapisan bawahnya yaitu presentation layer. Lalu diteruskan lagi ke session layer, lalu diteruskan lagi ke transport layer data itu. Nah, di transport layer ini data tadi akan diubah bentuknya menjadi bentuk segmen. Lalu setelah diubah, baru dia akan ditransfer ke lapisan bawahnya yaitu network. Sudah sampai di network, data yang berbentuk segmen tadi diubah lagi bentuknya menjadi paket. Lalu setelah itu baru diteruskan ke lapisan yang bawahnya, yaitu data link. Nah, sampai di data link diubah lagi bentuk data itu dari paket menjadi frame. Nah, setelah itu baru diteruskan lagi sampai lapisan terakhir yaitu physical. Tadinya physical ini pun diubah lagi bentuk data itu yang tadi dari frame menjadi bin. Nah, data bin inilah kemudian yang akan dikirimkan melalui bisa melalui kabel atau wifi ke perangkat si penerima. Nah, setelah sudah sampai ini datanya itu ke perangkat penerima, kemudian kita akan melakukan proses baliknya. Dan tadi kan datanya itu dari aplikasi layer ke bawah ke physical layer. Sekarang dia balik dari physical layer naik ke atas. Dan lagi dia ke aplikasi layer. Nah, jadi nanti setiap lapisan ini dia akan membuka lapisan pembungkusnya sehingga data yang ditampilkan di application layer ini nanti bisa dibaca oleh aplikasi. Nah, proses membuka kembali data lapisan yang sudah dibungkus tadi sehingga datanya bisa dibaca oleh aplikasi ini disebut dengan proses dekapsulasi. Baiklah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh, pada media dipersilakan. Kalau misalnya koneksi internet kita lambat, itu biasanya masalahnya di lapisan yang ada ya? Oke, bagus sekali pertanyaannya, terima kasih. Di sini, jika koneksi internet lambat, itu biasanya terjadi masalahnya ada pada layer physical layer atau enggak nano layer. Nah, jika bermasalah di physical layer, itu biasanya karena misalkan kabelnya longgar atau besar, jadi karena sinyal wifi-nya. Kalau misalnya ada kendala di nano layer-nya, itu biasanya bisa jadi terjadi karena jaringan itu lagi padat atau IP-nya lagi bermasalah. Jadi untuk mengatasinya itu, untuk mengetahui penyebab terjadi masalahnya itu, kita bisa mengecek dari perangkat fisiknya dulu. Baru setelah itu cek dari rute jaringan yang digunakan. Gimana? Apakah sudah paham? Baiklah. Sini apakah ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada ya. Ya, jika tidak ada yang bertanya, ibu akan ada kuis singkat untuk menguji apakah kalian sudah paham dengan materi yang terjadi pada hari ini. Nah, untuk soal yang pertama, yaitu apa fungsi utama dari oxymoder? A. Mengatur pengguna perangkat keras pada komputer. B. Menjelaskan bagaimana data dikirim di dalam jaringan komputer. C. Menentukan kecepatan internet. D. Mengatur penyimpanan data dalam komputer. Jawabannya mana? B, Bu. Menjelaskan bagaimana data dikirim di dalam jaringan komputer. Oke, coba kita lihat ya jawabannya. Oke, betul jawabannya. Kita terus. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 2. Pada lapisan pos di manakah data dikirim dalam bentuk bit yang menggunakan media fisik seperti kabel atau dari kabel? A. Transport layer, B. Data link layer,
C. Physical layer, dan D. Network layer. Yang mana jawabannya? C Bu, physical layer. C. Physical layer. Kita lihat ya. Oke, betul jawabannya C. Kita Oke, selanjutnya. Yang ketiga, lapisan OSI yang mengatur alamat IP dan proses routing adalah A. Session layer, B. Network layer, C. Application layer, D. Physical layer. Yang mana jawabannya? D Bu, network layer. D. Network layer. Kita lihat ya. Jawabannya ya B. Kita semua. Selanjutnya, soal keempat. Lapisan yang bertugas memastikan data dikirim dengan utuh dan berurutan. A. Transfer layer, B. Presentation layer, C. Data link layer, D. Network layer. Yang mana jawabannya? A. Yang lain ada C, ada C. Dan lihat jawabannya. Jawabannya itu adalah A. Transport layer. Nah, oke, selanjutnya pertanyaannya terakhir. Ada proses pemutusan data oleh setiap lapisan OSI sebelum dikirim disebut A. Penyimpanan data, B. Enkapsulasi, C. Pengkodian data, atau D. Enkapsulasi. Mana jawabannya? B Bu, enkapsulasi. Oke, yang D. Lihat. Oke, betul jawabannya enkapsulasi. Baiklah, sudah paham lah ya kalian dengan materi yang kita pelajari pada hari ini. Baiklah, kita kesimpulannya pada pembelajaran ini, mesin model ini merupakan tadi proses yang mesin model ini merupakan model yang menjelaskan proses pengiriman data dalam jaringan komputer. Dimana tadi dia ada 7 lapisan, yaitu ada physical, terus ada data link, kemudian ada network, baru ada transport layer, ada session layer, lalu presentation layer dan application layer. Di mana masing-masing layer memiliki tugas yang berbeda, tapi mereka saling bekerja sama agar komunikasi ini bisa berjalan dengan baik. Nah, dengan memahami mesin model ini, kita bisa lebih mudah untuk mengerti gimana cara kerja jaringan dan untuk mengetahui letak masalah jika terjadi gangguan pada jaringan. Baiklah, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya untuk anak-anak ibu semua. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, ibu diri pada pagi hari ini. Dan kita tutup dengan doa ya, dari berbanyak kepada Anda Rija, silakan. Baiklah, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa sebagai kerjaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekian untuk hari ini. Ibu akhiri hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.